Terima kasih telah bergabung bersama saya Lilian Ing, dan kali ini saya mencoba menjawab pertanyaan. Saya banyak sekali mendapatkan pertanyaan mengenai apakah Indonesia masih realistis untuk mentargetkan pertumbuhan 6%. Tanggal 12 Maret 2026, Menteri Keuangan dan jajarannya merilis target pertumbuhan dan tetap sangat optimis menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan 6% pada tahun ini atau di tahun 2026. Apakah itu realistis? Kalau kita lihat perekonomian China sudah menurunkan pertumbuhan ekonominya menjadi 4,5 sampai 5% di tahun ini. Karena pertimbangan yang pertama adalah kenaikan harga minyak, yang kedua adalah kenaikan harga logistik, dan yang ketiga adalah yang paling penting penurunan demand atau permintaan, bukan hanya domestik tapi juga penurunan permintaan global, dan ini menjadi komponen yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi China. Demikian pula dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Apakah realistis? Ada paling tidak 3 komponen yang sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertama, rasio foreign direct investments to GDP atau rasio investasi penanaman langsung di Indonesia terhadap total produk domestik bruto Indonesia atau total output Indonesia itu berada pada kisaran 1,2%. Indonesia untuk tumbuh menjadi pada kisaran di atas 5% itu butuh rasio FDI to GDP paling tidak membutuhkan 4%. Dan Indonesia, kalau kita lihat I-Core Indonesia saat ini masih pada posisi 6. Yang dibutuhkan Indonesia pada saat ini adalah menurunkan I-Core Indonesia pada level 3 sampai 4. Dan ini adalah faktor utama untuk mendorong Indonesia bisa mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Faktor yang kedua yang paling penting adalah ekspor Indonesia. Kalau kita lihat sekarang komponen-komponen Indonesia, ekspor Indonesia masih didominasi oleh produk-produk natural resource intensive. Dan ini adalah PR jangka panjang yang selama ini selalu didengungkan para ekonom di Indonesia, bagaimana kita meningkatkan value added dari ekspor atau produk-produk yang dihasilkan Indonesia. Faktor yang ketiga adalah alokasi pemerintah dan kebijakan pemerintah. Memang alokasi pemerintah ini secara ekonomi porsinya sangat kecil. Tapi kemana alokasi itu dilarikan atau ditujukan, itu akan men-trigger dari investasi-investasi swasta. Itu akan menstimulate kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat. Itu akan mendorong masyarakat untuk bergerak ke arah sana. Jadi peranan pemerintah ini sangat penting menentukan kemana arah perekonomian Indonesia. Tentu saja ketiga faktor ini sangat penting untuk berjalan secara bersinergi. Jadi sekali lagi, apakah visible Indonesia masih tetap mempertahankan pada level 6%, sementara perekonomian dunia, investasi Indonesia, ekspor Indonesia sedang di ujung tanduk. Terima kasih.